Setelah kita tadi sudah berhasil melakukan estimasi pada model vector autoregression atau VAR, kemudian kita akan coba menggunakan model yang namanya vector error correction model atau VECM. Jadi model VECM ini sebenarnya adalah dapat digunakan sebagai model lanjutannya dari VAR. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu memiliki hubungan kointegrasi atau hubungan jangka panjang di dalam model. Model VECM itu sendiri dilakukan jika pada variabel-variabel yang digunakan itu stasioner pada level first difference atau di leg 1. Ya, jadi kalau Anda itu punya variabel yang dia stasionernya di level atau salah satunya stasioner di level, itu sebenarnya kita tidak boleh menggunakan namanya model VECM. Oke. Dengan menggunakan model yang sama pada persamaan sebelumnya, yaitu di model VAR, nah kita dapat melanjutkan modelnya menggunakan VECM. Nah, tapi pertama kali kita harus lakukan uji kointegrasi terlebih dahulu. Kalau model memiliki hubungan kointegrasi atau hubungan jangka panjang, maka kita boleh menggunakan VECM. Kalau tidak, kita berarti tidak bisa menggunakan VECM. Seperti itu. Oke, kita lakukan uji VECM dulu ya. Uji kointegrasi di VECM. Oke. Komennya adalah VEC rank, VEC RANK. Kemudian kita masukkan dua variabel tadi. Nah, kita berikan opsi. Ini sebenarnya opsinya boleh dipakai, boleh tidak. Ya, ini saya pakai distribusi namanya leg-nya. Tadi leg-nya adalah di 3 ya. Leg-nya adalah 3. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, jika nilai trace statistik itu lebih besar daripada nilai eigenvalue, trace statistiknya lebih besar dari eigenvalue, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara variabel investasi dan juga GDP. Jadi di uji kointegrasi kita menemukan bahwa terdapat hubungan kointegrasi atau hubungan jangka panjang sehingga kita bisa melakukan estimasi VECM selanjutnya. Gitu. Oke, sebenarnya mudah, hampir sama uh, seperti kita melakukan VAR yang tadi ya, hampir sama. Kita lakukan VEC, VECM-nya ya investment dan GDP. Kemudian ada trennya tadi sama, saya pakai konstan. Kemudian pada lex-nya adalah di angka 3, lex 3. Nah, hasilnya seperti ini dari atas. Ya, ini dari sini ke bawah gitu ya. Nah, untuk melihat hubungan jangka panjang atau error correction-nya itu sebenarnya kita bisa lihatnya dari sini. Di CE1 ini juga CS1 ya, ini harusnya C2 ya. Oke, di variabel yang CE ini pokoknya ya. Nah, oke. Sebenarnya bahwa nilai CE ini menunjukkan error correction term atau ECT. Nah, untuk memastikan hubungan kausalitas jangka panjang antara investasi dan juga GDP. Oke, nilai ECT itu sebaiknya pada range 0 sampai 1. 0 sampai 1 kita lihat apakah ECT kita di 0 sampai 1. Yang pertama adalah 0,04, yang kedua adalah 0,22 ya. Masih di range 0 sampai 1 ya, berarti di antara itu. Kemudian nilai ECT ini sebaiknya selain di range 0 sampai 1 juga negatif. Negatif karena jika positif itu akan menandakan eksplositivitas dan juga seperti tidak masuk akal gitu. Nanti kalau kita interpretasikan. Kita lihat yang atas, yang satu ini, yang untuk investasi, dia minus ya, negatif.
berarti memenuhi syarat. Nah, tapi yang kedua ini ternyata tidak memenuhi syarat karena dia positif. Oke, nggak apa-apa. Kita coba interpretasikan ya. Kalau yang pertama ini adalah sebesar 0,4746, artinya sekitar 47,46% deviasi dari keseimbangan jangka panjang atau dari kointegrasi itu akan disesuaikan atau di-adjust pada tiap kuartal. Karena satuan kita kuartal, akan di-adjust pada tiap kuartal dan sisanya itu berapa ya, 100 dikurangi 47,46 itu sendiri. Itu. Kemudian sisanya itu akan disesuaikan pada kuartal selanjutnya. Dan hasilnya ini signifikan ya. Ini hasilnya signifikan. Ini signifikan yang berarti terdapat hubungan jangka panjang pada investasi dan juga GDP. Nah, kemudian kalau yang kedua, ini dia positif. Positif. Ya. Sehingga kita juga dapat simpulkan bahwa gagal terjadi hubungan jangka panjang. Gitu. Nah, kemudian hubungan jangka pendek itu terdapat pada tabel atas di bawah SCT. Ini. Ini tuh hubungan jangka pendeknya. Ini hubungan jangka pendeknya. Kemudian kalau hubungan jangka panjang ya dari mana? Ya dari sini. Dari yang paling bawah. Ya. Nilai VAR dependennya. VAR dependennya ini adalah investasinya ya. Dependennya adalah investasi untuk yang jangka panjang. Jadi apakah ada terdapat hubungan jangka panjang antara investasi dan GDP? Ya ternyata ada karena GDP-nya ini nilainya adalah signifikan. Tuh, jadi ada hubungan negatif jangka panjang antara GDP terhadap investasi. Seperti itu, kira-kira. Oke. Kita juga perlu melakukan evaluasi model dari VECM. Seperti tadi ya, ada stabilitas, ada mungkin residual, dan lain-lain. Kemudian fact stable. Tadi kan var stable, kita pakai VEC stable. Nah, kita tambahi opsi grade. Opsi grade. Nah, hasilnya seperti ini. Artinya apa? Sebenarnya kalau dia titik-titiknya itu di dalam lingkaran, itu berarti model VEC-nya ini, model VECM-nya ini stabil. Gitu. Kalau nanti ada yang di luar, nah berarti ada masalah di sini atau tidak stabil. Kalau kita lihat juga kesimpulannya di sini, the VHM specification impose a unit modules. Jadi ada di dalam modules atau di dalam lingkarannya sehingga dia stabil gitu modelnya. Kemudian juga tadi ada apa ya? Autokorelasi ya, kita coba VECLMAR. H0-nya adalah no autocorrelation. Kita lihat probabilitasnya ini kurang dari 0,05 sehingga ini signifikan atau H0 ini ditolak. Kita secara signifikan menolak H0. Nah, H0-nya ini adalah tidak ada autokorelasi. Kita tolak. Berarti kita menerima HA yang artinya ada autokorelasi. Nah, artinya bahwa model VEC ini mengalami isu autokorelasi walaupun dia stabil. Gitu. Oke, kita juga bisa uji asumsi normalitas. Bisa pakai VEC norm. Kita pakainya untuk JBERA ya. JBERA. JBERA. Nah, all-nya. Kita lihat yang all-nya ya. Yang all-nya ini ternyata signifikan. Kita tahu bahwa untuk H0-nya dari JBERA ini adalah H0-nya tidak terdapat isu normalitas. Ya kan? Atau datanya itu normal. Tapi ternyata kita secara signifikan menolak H0 sehingga isu
isu normalitas itu justru diterima, tidak kita tolak. Ya, jadi model ini dia punya isu atau korelasi juga ada namanya isu normalitas. Gitu. Nah, kita kemudian bisa melakukan forecasting juga di sini di VECM. Kita akan coba VEC yang tadi ya, berarti VEC mana ya tadi? Oke, ini VEC. Ini sama, tapi kita coba tadi kan timenya sampai 207. Nah, kita coba untuk VEC-nya tuh hanya sampai kurang dari 200 atau berarti di bawah dari 7 kuartal yang terakhir. 200. Oke, ini salah. If oh ya, ini dikasih dulu ya time kurang dari 100 hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba forecast. Komennya adalah vcast, fcast, compute, compute, FCS. FCS ini sebenarnya namanya boleh apa saja, tapi saya namain di sini adalah FCS untuk forecast. Nah, saya akan memforecastkan kemana step dari 5 ke depan gitu ya, misalkan. Nah, sudah ada banyak variabel baru, FCS, FCS, FCS. Kita, nah ini ada yang standar error, ada yang LB, UB, ada yang FCS biasa gitu. Nah, kita coba gambarkan. Komennya adalah FCAS, Grab, kita akan membuat grafik. Hmm, ini ya berarti ya, ini sama ini. Terus kita masukkan opsi observe untuk melihat hasil observasi yang asli dengan hasil ramalan. Oke, jadi kita punya grafik yang merah ini adalah observe atau nilai aktual. Nilai aktual yang kita punya, observe ini. Nah, tapi yang forecast ini adalah yang kita ramalkan. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah hasil ramalan dari investasi dan ini adalah hasil ramalan dari GDP. Seperti itu. Oke, kita coba lihat juga untuk yang varian varian decomposition ya. Jadi kita lihat forecast error dari varian decomposition atau yang namanya adalah FEVD. Tuh. Kita coba create dulu IRF. Tadi kita sudah set IRF-nya namanya IRF. Kita create lagi IRF yang untuk VEC. Nah, stepnya saya kasih mungkin di sini 8 seperti sama seperti tadi. Dengan setnya ada di RS1. Oh iya, ini karena saya sudah punya nih. Saya punya IRF, VEC-nya sudah punya, tapi mungkin saya bisa drop ya. Drop IRF, VEC, jadi saya hilangkan. Drop IRF, VEC, not found. Oke. IRF. Oke. Oh, salah IRF drop. IRF drop. Oke, IRF drop. Kemudian saya create lagi. Oke, hasilnya seperti ini. IRF create IRF grab. Kita akan buat grab. Grabnya adalah uh, forecast error variant decomposition atau FFVD.
Kemudian kita menggunakan ERF-nya tadi adalah pakai ERF dari ERF VEC. Nah, impulsnya sama yaitu CDP dan respons CDP. Oke, belum ya, belum input ini not in result RVEC. Kita coba ulang dulu. ERFVEC is already kita drop. ERF grab. Kita des dulu ya, ERF des. VEC ini ada DL gross investment sama GDP. Oh iya iya saya salah. Saya salahnya ada di ini harusnya nggak pakai FCS. FCS itu kan yang untuk forecast tadi ya. Oke, saya salahnya di sini. Kita coba. Oke. Hmm, jadi hasilnya seperti ini. Ya. Untuk cara membacanya pun hampir sama tadi seperti yang VAR. Untuk yang varian decomposition. Gitu. Ya sama. Nanti bisa dicoba sendiri untuk interpretasinya. Oke. Jadi forecast error varian decomposition itu sendiri juga menunjukkan proporsi variasi di dalam variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel shock atau impulsnya. Oke, misalnya pada grafik kiri bawah itu menjelaskan FEVD, seberapa besar proporsi variasi di dalam GDP karena responnya adalah GDP, ya, yang dapat dijelaskan oleh adanya shock atau impuls dari investasi, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, pada periode kedua itu sekitar mungkin ada di sini 0,6 ya, atau sekitar 60%. Jadi ada sekitar 60% variasi di dalam investasi itu dapat dijelaskan oleh shock GDP pada periode kedua. Kemudian yang pada periode keempat ini mungkin berubah jadi 70, 60 di 6 ini berubah jadi kira-kira mungkin berapa ya? Ya mungkin 75 atau berapa gitu. Nah, sampai yang terakhir. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, baik. Itu materi kita tentang estimasi VAR dan juga VECM. Nanti silakan untuk dicoba sendiri secara mandiri. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.